Halo semuanya, kembali lagi di channel aku, Akama Jinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku bakal bahas seputar asrama, bukan asmara ya, asrama dan hal-hal lainnya yang sudah ditanyakan oleh teman-teman maupun adik-adik pada saat aku membuka pertanyaan, baik itu di story WA ataupun di story Instagram. Nah, di sana aku katakan bahwasanya kalau seandainya identitasnya mau disebutkan nanti akan dicantumkan, dan bagi yang tidak usah atau tidak mau disebutkan nanti tidak dicantumkan. Jadi di sini aku ada dapat beberapa pertanyaan, kalau nggak salah 10 pertanyaan yang akan dijawab setelah ini. Nah, sebelum masuk ke video ini, alangkah baiknya teman-teman support channel ini dengan klik tombol subscribe bagi yang belum, dan nyalakan lonceng notifikasi agar channel ini lebih berkembang ke depannya. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Itu dari adik-adik asramaku juga. Nanti aku cantumkan di sebelah sini ya. Yang pertama yaitu, apakah setiap yang namanya asrama itu harus memiliki peraturan yang ketat? Dan mengapa harus ada asrama dan diasramakan? Nah, itu ada dua pertanyaan sekaligus ya. Baik, untuk jawabannya, menurut aku ya, ini menurut aku pribadi. Yang pertama, apakah setiap yang namanya asrama itu harus memiliki peraturan yang ketat? Peraturan yang ketat, pemikiran ketat atau tidaknya, mengekang atau tidaknya suatu peraturan itu menurut aku dikembalikan kepada mindset kita. Kalau misalnya sebelumnya kita memang misalnya beberapa peraturan tentang di asrama itu selalu pakai kaos kaki kalau keluar asrama, itu salah satu aturannya. Nah, kebetulan kita adalah orang yang mungkin sebelumnya belum terbiasa dengan lingkungan yang seperti itu dan belum bisa mengaplikasikannya secara langsung pada diri kita. Maka hal yang demikian pasti akan kita nilai ketat. Itu baru satu contoh ya. Dan contoh yang lain misalnya harus memakai rok keluar asrama atau keluar kamar. Nah, sebelumnya kita nggak pernah seperti itu. Anggaplah kita ini belum pernah mengenal yang namanya kehidupan asrama. Jadi kita bakal mengatakan atau menilai peraturan yang sedemikian rupa itu sangatlah ketat. Namun kalau misalnya kita jalani, kita mencoba, misalnya harus kita cobakan. Misalnya berawal dari kaos kaki pendek. Nah, kita pikirkan, kenapa sih kita harus pakai kaos kaki gitu loh? Kenapa sih harus wajib pakai kaos kaki keluar asrama? Padahal kan cuman keluar. Dan kita juga pakai rok gitu misalnya pertanyaannya. Nah, selain kita tanamkan di pikiran kita dan juga di hati kita bahwasanya kaos kaki itu untuk menutup aurat, misalnya kita alihkan ke pemikiran yang lain, seperti kalau misalnya kita nggak pakai kaos kaki, nanti kalau pakai sepatu lama-lama bakal meninggalkan jejak atau kayak belang gitu kakinya, ada yang kayak jejak tali sendalnya atau mungkin lekungan sepatunya seperti itu di bagian kulit kaki. Nah, dengan demikian nanti kita akan terbiasa. Oh, bagus ya kalau kita pakai kaos kaki, nanti kita kulitnya terjaga, kakinya terjaga, seperti itu.
Jadi untuk ketat atau tidaknya itu dikembalikan ke mindset kita masing-masing, seperti apa kita menjalaninya dan menerima suatu peraturan itu. Seketika kita sudah merasa kita nyaman banget dengan peraturan itu, dengan salah satu peraturan seperti tadi contohnya, kita udah nyaman pakai kaos kaki keluar, pasti sekalinya nggak pakai bakalan ngerasa gimana ya gitu. Jadi ada yang kurang. Jadi intinya ketat ataupun tidak ketat suatu peraturan itu tergantung kepada mindset kita masing-masing. Selanjutnya pertanyaan yang kedua dari orang yang sama, kenapa harus ada asrama dan diasramakan? Nah, sebelumnya mungkin kita bisa lihat sejarah Ma'had Al-Jami'ah itu di website Ma'had resmi ya. Nanti aku cantumkan linknya di sini. Adik-adik bisa akses di sana, nanti bisa lihat sejarah, visi misi, peraturan dan segala macam. Dan semua itu sudah ada di buku panduan yang sudah dipegang oleh masing-masing. Nah, jawaban yang lain kenapa harus ada asrama dan diasramakan, yaitu landasan yang pertama itu ada landasan filosofis bahwasanya Ma'had Al-Jami'ah merupakan salah satu rukun perguruan tinggi agama Islam yang menitik beratkan pada penguasaan ilmu-ilmu keislaman atau tafaqquh fiddin dan pendalaman serta penghayatan nilai-nilai agama Islam bagi mahasiswa. Yang kedua, sebagai bagian integral dari perguruan tinggi agama Islam, Ma'had Al-Jami'ah berfungsi sebagai peletak dasar dan penguasaan ilmu-ilmu agama dan penerapan nilai-nilai keberagaman bagi mahasiswa perguruan tinggi agama Islam. Selanjutnya, secara historis, Ma'had Al-Jami'ah merupakan pelembagaan tradisi pesantren ke dalam kampus perguruan tinggi agama Islam. Oleh sebab itu, Ma'had Al-Jami'ah harus merefleksikan nilai-nilai kepesantrenan, mentransformasikan keilmuan dan tradisi keislaman, dan menjadi modal pendidikan Islam khas Indonesia karena muncul dan berkembang dari pengalaman sosiologis masyarakat lingkungannya. Yang keempat, ilmu-ilmu keislaman yang diajarkan bersumber dari khazanah intelektual Islam klasik, mendorong sikap intelektual yang berpegang teguh kepada tradisi-tradisi Islam yang kaya. Dan yang terakhir, Ma'had Al-Jami'ah merupakan lembaga pendidikan terintegrasi antara kultur akademik perguruan tinggi dan kearifan pendidikan pesantren untuk melahirkan sarjana santri atau santri sarjana dalam struktur kehidupan masyarakat Indonesia. Kita lanjut ke landasan yuridis. Itu ada 12 ya, nanti aku cantumin satu-satu. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Seterusnya, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Seterusnya, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Selanjutnya, Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi. Selanjutnya, Keputusan Menteri Agama Nomor 553 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Islam. Selanjutnya,
Peraturan Menteri Agama 2010 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Agama. Selanjutnya, Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam nomor DJ.2/144/2005 tentang penetapan standar minimal kompetensi dasar dan kompetensi utama lulusan program strata 1 perguruan tinggi agama Islam. Selanjutnya, Keputusan Rektor IAIN Bukit Tinggi nomor 245/IN.00.3/05/2017 tentang penyelenggaraan Ma'had Al-Jami'ah IAIN Bukit Tinggi. Dan yang terakhir yaitu Keputusan Rektor IAIN Bukit Tinggi nomor 316.1/IN26/KP.00.3/08/2017 tanggal 2017 tentang pengelola dan tenaga pengajar Ma'had Al-Jami'ah IAIN Bukit Tinggi. Nah, itulah kenapa ada asrama. Jadi nanti bisa di searching lebih dalam lagi tentang isi dari peraturan, undang-undang, dan lain-lain tadi. Selanjutnya, kenapa harus ada yang diasramakan gitu? Kenapa sih kita adalah orang yang diasramakan? Nah, seluruh perguruan tinggi agama Islam sesuai dengan sejarah dari Ma'had Al-Jami'ah tadi, bahwasanya pendirian Ma'had Al-Jami'ah itu sebagai nyawa integrasi pendidikan tinggi dan pendidikan pesantren dipandang penting untuk menggenapi rukun atau pilar sebuah perguruan tinggi Islam, meliputi dosen dan mahasiswa, masjid, ma'had, labor, perpustakaan, dan sarana lainnya. Nah, di ma'had ini juga tidak ada gelar khusus, tetapi menyatu dengan gelar yang diberikan oleh perguruan tinggi agama Islam. Kenapa hanya beberapa jurusan saja, Kak? Kenapa tidak semuanya kami diasramakan? Nah, karena IAIN Bukit Tinggi ini masih berjalan program ma'hadnya itu secara berkala, dilihat dari sarana dan prasarananya, tentunya pihak IAIN Bukit Tinggi juga harus memikirkan berapa kuota yang bisa masuk. Jadi sudah jelas kenapa ada asrama dan diasramakan. Seharusnya merasa beruntunglah orang-orang yang termasuk dalam jurusannya diasramakan, karena bisa mendapatkan ilmu tambahan atau pengalaman-pengalaman yang lain di kehidupan berasrama bersama teman-teman yang lain.